Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang metode transportasi menggunakan Modified Distribution atau MODI. Ini adalah materi lanjutan dari metode transportasi sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini untuk contohnya kita ambil dari contoh minggu lalu. Ini adalah masalah transportasi yang dihadapi oleh perusahaan. Untuk solusi awal, kita akan coba menggunakan salah satu metode, yaitu Northwest Corner atau metode pojok kiri atas. Jadi kita akan mulai alokasinya dari pojok kiri sini ya. Kebutuhan Balikpapan adalah 50, sehingga kita isi sebanyak 50 di sel ini. Jadi kebutuhan Balikpapan 50 sudah terpenuhi. Kita hilangkan sel yang sudah tidak terpakai, dan ini kebutuhannya juga dicoret. Kapasitas pabrik Jakarta tinggal 80 karena kita sudah alokasikan sebanyak 50. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengisi sel yang berikutnya dengan memilih sel yang berada di pojok kiri atas, yaitu di sini. Kita akan isi Samarinda sebanyak 80, habiskan seluruh kapasitas pabrik yang ada di Jakarta. Ini habis. Kemudian setelah itu kurang 20 lagi kita ambil dari pabrik Makassar sebanyak 20. Ya, ini alokasinya atau kebutuhannya sudah terpenuhi. Kita coret. Kemudian ini juga sudah tinggal 100 ya. Nah, kemudian ini juga tidak bisa diisi dengan alokasi, maka dihilangkan selnya. Jadi untuk kebutuhan Pontianak kita isi 100 dari seluruh kapasitas pabrik yang ada di Makassar. Inilah untuk solusi awal dari penyelesaian masalah transportasi kita. Selanjutnya kita menuju solusi optimal menggunakan Modified Distribution atau MODI. Nah, inilah tampilan solusi awalnya setelah dirapikan. Jadi untuk langkah pertama dalam menyelesaikan masalah transportasi, yaitu kita sudah menggunakan solusi awal tadi dengan menggunakan Northwest Corner. Yang selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian secara optimal. Langkah keduanya adalah menentukan baris dan kolom. Jadi kalau kita lihat tabel ini adalah baris dan ini adalah kolom. Ya. Kolom Balikpapan, kolom Samarinda, dan kolom Pontianak. Baris Jakarta dan baris Makassar. Itu adalah baris dan kolom. Kemudian anggap baris sama dengan 0. Jadi semua baris pertama, ini adalah baris pertama ya, kita anggap nilainya adalah 0. Jadi kalau ini baris Jakarta, jadi RJ-nya ya, RJ-nya berarti sama dengan 0. Semua baris pertama dinilai dengan 0. Nah, setelah itu kita menuju ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, hitung semua nilai baris dan kolom dari sel yang terisi dengan rumus sebagai berikut. Baris tambah kolom sama dengan biaya baris kolom. Nah, caranya yaitu kita akan tentukan dulu yang mana sel yang sudah terisi. Ini adalah sel yang terisi. Kemudian ini, dan ini. Kita akan mencari dengan rumus seperti ini. Ya, kita pertama cari dulu untuk nilai CB-nya. Ya, CB ini dia.
JB sama dengan, berarti baris J tambah kolom B sama dengan biaya JB. RJ-nya tadi adalah 0 ya. Kemudian ditambah kolom B. Kolom Balikpapan ini kita belum tahu nilainya, sama dengan biaya dari JB. Biaya JB ini adalah 10 ya, 10. Jadi untuk mengetahui nilai KB itu adalah sama dengan 0 ditambah KB sama dengan 10, berarti KB adalah 10 nilainya. Kolom Jakarta Samarinda atau kolom JS. Jadi untuk JS ini kita cari dengan rumus seperti yang sebelumnya. Jadi JS itu adalah baris RJ ditambah kolom Samarinda sama dengan biaya JS, biaya Jakarta Samarinda. Jadi RJ tadi nilainya 0, KS ini masih belum diketahui, sama dengan biaya Jakarta Samarinda sebesar 15. Jadi hasilnya adalah 0 tambah KS sama dengan 15. Hasil akhirnya adalah KS sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita cari dengan cara yang sama, yaitu sel yang terisi selanjutnya adalah Makassar Samarinda. Dengan menggunakan rumus, jadi kita pakai baris Makassar tambah kolom Samarinda sama dengan biaya Makassar Samarinda. RM ini belum diketahui, kemudian KS-nya tadi sudah diketahui sebesar 15, maka tambah 15 sama dengan 12. Ini adalah biaya Makassar Samarinda. Ini dia ya. Nah, jadi hasil penjumlahannya adalah RM tambah 15 sama dengan 12. Jadi RM sama dengan minus 3. Ini dia ya. Nah, sel yang terisi yang terakhir adalah sel Makassar Pontianak. Jadi kita hitung dengan rumus yang sama. RM tambah KP sama dengan biaya MP. Biaya MP-nya adalah 14. Jadi tadi sudah diketahui RM adalah minus 3, kemudian ditambah KP, KP-nya belum diketahui, sama dengan 14 biayanya ya. Jadi KP sama dengan 17 ya. Ini untuk langkah yang ketiga. Kita menuju langkah yang keempat. Langkah keempat, letakkan nilai-nilai tersebut pada baris atau kolom yang bersangkutan. Kita tadi sudah melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai setiap sel. Jadi untuk KB-nya adalah 10, KS 15, RM minus 3, dan KP 17. Selanjutnya kita akan input atau insert nilai-nilai ini ke dalam tabel. Seperti ini tampilannya ya. Kita sudah isi. Jadi untuk baris tadi ya, baris pertama adalah nilainya 0. Kemudian untuk M ya, RM ini adalah RM. Ini adalah RM. RM adalah minus 3. Kemudian ini adalah kolom B, KB. KB adalah 10 ya. Kemudian untuk KS sama dengan 15 dan KP ya adalah 17. Jadi semua sudah diinsert masuk ke dalam tabel. Nah, untuk selanjutnya tahap kelima, hitung nilai indeks. Nilai atau indeks perbaikan setiap sel yang kosong dengan rumus. Jadi kita akan hitung indeksnya sel-sel yang kosong ini dengan rumus indeks
sel sama dengan biayanya kurang dengan baris dan dikurangi dengan kolom. Jadi kita bisa lihat pada tabel berikut untuk hasil perhitungannya. Nah, untuk sel JP yang ini ya JP, jadi biaya JP sebesar 11, kemudian dikurangi dengan baris ya, baris J adalah 0, kemudian dikurangi dengan kolom P ya, Pontianak. Kolom Pontianak tadi adalah 17. 11 kurang 0 kurang 17 hasilnya adalah minus 6. Selanjutnya adalah sel yang kosong ini ya, MB Makassar Balikpapan. Jadi untuk biayanya sebesar 8 dikurang baris Makassar sebesar minus 3, kemudian dikurang kolom Balikpapan sebesar 10. Hasilnya adalah 1. Nah, di sini masih ada minus, jadi kita bisa optimalkan lagi biayanya. Nah, kita ke langkah ke-6, memilih titik tolak perubahan dan memperbaiki alokasi. Perubahan dimulai dari sel yang mempunyai nilai negatif. Untuk diingat tadi ya, sel yang memiliki nilai negatif adalah sel JP. Jadi ini adalah sel yang akan kita perbaiki alokasinya. Nah, ini sudah tampak tabel dengan perbaikan alokasi. Jadi Balikpapan tetap, Samarinda alokasinya 80, kita pindahkan ke Pontianak ya sebesar 80. Samarinda 100 dari pabrik Makassar dan 20 dari pabrik Makassar ke Pontianak. Jadi untuk perbaikan alokasinya seperti pada tabel yang terlihat ini ya. Ini kosong, ini juga dihapus karena sudah memenuhi. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan perbaikan alokasi, kita akan mengulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai diperoleh biaya terendah. Jadi kita akan mulai mencari nilai kolom dan baris yang terdapat alokasi. Jadi nanti kita start lagi dari sel-sel yang ada alokasinya. Inilah yang kemudian nanti kita akan cari nilai kolom dan baris dengan rumus seperti di awal tadi ya. Kalau untuk JB Jakarta Balikpapan, rumusnya baris J tambah kolom B sama dengan biaya Jakarta Balikpapan, dimana kita ketahui untuk semua baris awal ya, ini nilainya adalah 0. Itu syaratnya. Jadi 0 tambah KB kolom B sama dengan 10, ini ya biayanya Jakarta Balikpapan. Jadi KB sama dengan 10. Untuk JP berarti baris J tambah kolom P sama dengan biaya Jakarta Pontianak. Jadi 0 tambah KP sama dengan 11 ini ya biayanya. KP sama dengan 11. Kemudian kita cari langsung ke MP saja karena kita belum bisa cari MS kalau belum dapat nilai MP. Jadi MP sama dengan RM tambah KP sama dengan biaya MP. RM tambah 11 ya, 11 ini nilai KP sama dengan 14. Jadi RM sama dengan 3. Kemudian MS ya. MS ini dia. MS berarti RM tambah KS tambah biaya MS ya, RM-nya tadi 3, kemudian tambah KS sama dengan 12, KS sama dengan 9 ya. Ini dia. Jadi seperti ini. Kemudian nilai-nilai ini akan kita masukkan atau insert lagi ke tabel
berikutnya. Nah, inilah tabel di mana kita sudah memasukkan nilai baris dan kolom dari hasil perhitungan tadi. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yaitu kita menghitung nilai indeks untuk sel yang kosong. Di sini untuk sel yang kosong ada dua, yaitu Jakarta Samarinda dan Makassar Balikpapan. Jadi caranya dengan rumus yang tadi untuk sel JS ya, sel JS ini rumusnya adalah atau perhitungannya biaya JS kurang baris C dikurang kolom Samarinda, berarti 15 kurang 0 kurang 9 sama dengan 6. Kemudian MB ya biayanya adalah 8 kurang 3 ya, kemudian kurang 10 kolomnya, hasilnya adalah minus 5. Angka minus di sini menunjukkan bahwa sel ini masih bisa kita minimumkan biayanya. Nah, ini adalah tabel hasil realokasi atau tabel perbaikan. Untuk mengingatkan tadi pada proses sebelumnya, ini adalah alokasinya setelah perbaikan ini. Jadi untuk sejumlah 20 unit dialokasikan atau direalokasi ke sini ya, Makassar Balikpapan 20. Otomatis ini akan berubah dari 50 jadi 30. Kemudian ini terpenuhi, ini 100 ambil dari Makassar ya, kemudian ini otomatis 100 ini terpenuhi dan ini kita hapus karena sudah terpenuhi. Jadi inilah tabel hasil perbaikan alokasinya. Nah, selanjutnya kita akan cari lagi nilai kolom dan baris yang terdapat alokasi. Nah, seperti ini, seperti langkah sebelumnya ya. Jadi untuk JB-nya ya, JB ini nilai KB-nya 10, kemudian JP KP-nya adalah 11, kemudian MB RM-nya minus 2, kemudian MS ya, ini nilainya adalah 14. Nah, ini kita juga sudah insert masuk untuk nilai-nilainya ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung indeks sel yang kosong ya. Nah, ini dia. Jadi untuk sel yang kosong adalah JS, kemudian MP. Jadi setelah kita menghitung indeks perbaikannya, ternyata nilainya semua sudah positif. Berarti nilai atau biayanya ini sudah optimal. Jadi total biaya transportasinya sebesar 2.760. Sekian untuk metode MODI, dilanjutkan dengan latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.